sebut namamu, bila dekat aku genggam tanganmu. Engkaulah tangisku, engkaulah tawaku, belahan jiwaku. Pindah ke Mekah, kering kerontang, nggak ada orang, panas, dingin. Apa pertimbangannya? Satu saja, karena taat perintah Allah. Akhirnya barokah, yang tidak ada air tahu-tahu keluar air Zam-Zam, yang tadinya sepi tahu-tahu jadi ramai, seluruh dunia datang. Jadi barokah itu diantara sebabnya adalah kalau orang itu pertimbangannya itu hanya agama, bukan karena apa-apa. Maka semulaikan Allah Ta'ala, ada orang yang kerjanya menjaga kebun, namanya Mubarak. Maka pemilik kebun itu datang ke Mubarak. Mubarak, ambilkan delima yang manis Mubarak. Diambilkan, ternyata kecut. Diambilkan lagi, ternyata masam. Maka pemilik kebun itu marah-marah. Mubarak, kamu kan sudah kerja di kebun ini 8 tahun, masa nggak ngerti itu delima yang manis, delima yang tidak manis? Tuhan, saya ini kan tugasnya menjaga kebun, bukan untuk memakan kebun. Jadi bagaimana maksud kamu? Ya selama 8 tahun ini saya belum pernah makan delima di kebun ini. Betul, betul. Wah, ini orang ajaib ini. 8 tahun menjaga kebun delima, belum pernah makan delima. Mubarak, kamu jangan kerja di kebun ini sekarang. Kamu sekarang kerja di rumah saya aja untuk menerima tamu-tamu. Kamu ini termasuk makhluk langka ini. Perlu diawetkan. Mulaikan Allah SWT. Satu hari Mubarak ini melihat tuannya ini kelihatannya itu resah, susah. Maka ditanya sama Mubarak, ada apa tuan? Kelihatannya kok bingung. Ini loh anak saya ini sudah gede, banyak yang melamar, orang-orang kaya, pejabat-pejabat di negeri ini. Banyak yang lamar anak saya, tapi saya nggak ada yang mantep, gimana? Gitu saja kok bingung tuan, kata Mubarak. Nah, terus gimana? Kalau ikut orang Nasrani, itu kalau cari mantu, cari yang kaya. Cari yang ganteng. Kalau orang Nasrani, suka yang indah-indah. Cari yang ganteng kalau cari mantu. Kalau ikut orang Yahudi, Yahudi itu senangan duit. Kalau cari mantu, yang duitnya banyak. Kalau ikut Rasulullah, cari mantu yang agamanya baik. Terserah kamu ikut mana. Kalau ikut orang sekarang, yang ganteng dan duitnya banyak. Ini tambahan saya ini. Maka ketika tuannya Mubarak ini mendengar kata-kata Mubarak seperti itu, wajahnya langsung merah. Ya ikut Rasulullah toh, kok ikut Yahudi Nasrani, bagaimana kamu ini? Nah iya, nggak usah bingung kalau begitu. Sudah ketemu jodohnya kalau begitu. Siapa? Kamu aja. Ya kamu aja. Tapi ini jangan dicoba lah ya. Nanti kamu nasihati orang-orang. Ikut Yahudi, Nasrani, ikut Rasulullah. Kalau ikut Rasulullah, ambil saya menantu. Nah, ini namanya menyelewengkan agama, ini namanya. Akhirnya diambillah Mubarak jadi mantunya. Keluar anak namanya Abdullah ibnu Mubarak, yang terkenal jadi ulama besar, ahli hadis besar, wali besar pada zamannya. Nggak ada kitab manapun yang nggak ada cerita Abdullah Mubarak, nggak ada.
terutama kitab hadis. Jadi ini dimulaikan Allah Subhanahu wa taala namanya barokah. Karena apa? Pertimbangannya hanya karena agama. Enggak ada pertimbangan yang lain-lain. Maka kita ini belajar dalam Ramadan ini. Dakwah hanya karena agama. Kenapa kamu kok jauhlah ke rumah-rumah seperti itu? Hanya karena agama. Rasulullah dulu juga begitu, saya ikut saja. Itu dakwah model seperti itu sudah tidak zamannya, enggak apa-apa. Enggak zamannya kalau barokah lebih baik dari zamannya tapi tidak barokah. Pokoknya saya ikut Rasulullah, datang ke rumah-rumah, ngajak orang kepada la ilaha illallah. Malam istimewa, nggak ada pertimbangan apa-apa selain hanya untuk agama, untuk ridho Allah. Insyaallah malaikat. Kalau untuk Allah, untuk ridho Allah itu kita harus gembira. Jangan tergesa-gesa. Taklim akhir pulang. Insyaallah mencari ridho Allah kok tergesa-gesa. Gimana kamu? Ini ada orang malaikat. Ada orang menghadap kepada seorang raja atau presiden. Ini perumpamaan saja. Maka oleh presiden nanti dipersilakan duduk. Silakan duduk. Anda perlu apa? Sampaikan sama saya. Baru duduk 5 menit, dia bilang, Pak Presiden, saya tergesa-gesa nanti, ya. Tergesa-gesa, repot saya. Kapan-kapan aja ya. Nah, Assalamualaikum. Pulang. Kira-kira bagaimana? Maka presiden nanti akan mengatakan orang bodoh tolol. Tidak semua orang saya izinkan masuk istana saya ini. Sudah saya kasih izin dia masuk istana. Saya persilakan duduk, malah tergesa-gesa ingin pulang. Satpam, orang ini kalau nanti datang lagi jangan boleh masuk ya. Di luar sana aja. Ini orang nggak punya adab. Bodoh, tolol, dungu. Nah, ini kepada manusia semuanya. Sekarang kita ini di masjid ini di Baitullah. Ya, setiap malam ada elan di langit. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Siapakah yang mau minta akan saya kasih. Ya Allah SWT menyuruh para malaikat untuk masih elan. Siapa yang mau minta akan saya kasih. Kemudian kita, saya tergesa-gesa ini. Saya mau pulang. Ini namanya orang bodoh apa tolol sebenarnya. Nah, maka ini itu kalau hari-hari biasa. Kalau hari Ramadan lebih lagi, pintu-pintu langit dibuka. Amal-amal kebaikan akan dinilai berlipat ganda, doa-doa kita akan makbul. Kok tergesa-gesa pulang, ini namanya tidak baik. Insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah SWT. Masya Allah, ini Ramadan. Nggak terasa, tahu-tahu sudah beberapa hari. Nanti tidak terasa, tahu-tahu sudah hampir habis. Tahu-tahu sudah hari raya. Nggak terasa. Begitulah kehidupan ini mereka. Ngerti-ngerti sudah 40 tahun. Ngerti sudah 50 tahun. Ngerti sudah 60. Ngerti-ngerti sudah dekat kuburan. Kalau kita ini tidak ambil suatu ketegasan bahwa hidup sekali ini, cepat-cepat kita beramal, nanti kita apa tidak menyesal di akhirat mereka. Pasti kita akan menyesal mereka. Bukan hanya itu saja mereka, amal kebaikan ini bukan barokahnya di akhirat saja, tapi juga di dunia juga.